Turbo Maker tuh Udah rilis. udah rilis. Tanggal Aku nanti minggu. aku hari ini beli gamenya. Oh, gue beli gamenya Sudah aku top up juga di Steam aku beli hari ini gamenya. Mungkin nanti malam lah aku mau lihat gameplaynya gimana nanti. Apakah masih sama kayak demonya? Masih sama kayak demonya. Masih sama kayak demonya. Serius, aku udah main kan. Masih sama kayak demonya itu masa stamina yang waktu aku komplain itu kan. Masih ada juga. Serius. Like attack masih pakai stamina. Segala macam. Pokoknya betul-betul stamina itu. Oke, why? Itu annoying gila sih. Itu annoying gila, serius annoying gila. Jadi kayak aku nggak tahu gunanya apa like attack itu jadi kok dia makan stamina juga. Baru nggak konsisten. Stamina juga aku nggak tahu ngebug anjir. Gak usah stamina ya, tempatnya ngebug. Aku ada kayak lawan musuh ya. Tiba-tiba dunia kiamat anjir. Hah? Serius kayak lantainya muter-muter sap. Oke. What the heck, kalau kira anjir ini tiba-tiba gue genre jadi horror. Lantai kotak-kotak itu puter-puter nggak jelas gitu. Nggak kelihatan musuhnya. Aku pernah nonton Miao atau Wida Basudara itu pernah mereka tuh main gamenya. Ada bugnya. Kursinya terbang. Ini benar-benar di awal tuh lah. Ini dunianya terbang, muter-muter dunia. Oke, musuhnya nggak kelihatan sama sekali. Habis itu aku mikir, kalau aku mati paling reload kan, aman. Enggak. Dan itu belum ada save point ya, jadi mau harus ngulang lagi dari awal. Itu di mana sih? Itu betul-betul bos pertama yang si preman tuh. Oh, yang ada bonnya itu. Preman tuh berarti. Betul-betul di game pertama aku kayak aduh, pengen kali one install deh ini. Langsung kayak gitu aku. Serius. Separah itu. Oh, sama ini. Aku nggak tahu ini di nanti coba aku tes di laptopmu. Dia default setting itu paling tinggi. Dari awal di settingnya paling tinggi. Laptopku jadi ngeload pertama itu kayak tek. Jadi harus ku setting medium. Itu pun masih rada ada start apa gitu. Itu auto setting kan tuh? Iya, auto settingnya kayak gitu. Makanya aku nggak tahu itu laptopku masalah laptop atau memang masalah game ya, makanya coba tes. Kayaknya aku mikirnya biasanya kayak gitu tuh semua game ya. Biasanya kan auto setting untuk sesuai dengan cuman nggak yang paling tingginya dong, paling nggak mediumnya dong, atau sesuaikan sama spek laptopnya dong. Nggak bisa beli aku. Itu error code mah. Unable to connect server may be offline or you may not be connected to internet. Itu lagi parah memang internet. Dia tunggu aja lah ya. Aduh gila, aku mainnya kayak waduh apa ini ngebug segala macam. Dialognya aduh. Oke, pertama aku main pakai bahasa Inggris. Ade? Enggak, maksudnya dia dubbingnya tetap bahasa Indonesia. Cuman dialognya bahasa Inggris. Dialog itu ya, teksnya dialog bahasa Inggris. Bisa kalau setting di Indonesia bisa. Nah, masalahnya nggak cocok. Apa yang dibilang di bahasa Indonesianya sama yang apa tertulis di bahasa Inggrisnya, menurutku nggak cocok. Kenapa? Ya, contohnya kayak gimana? Aduh, aku lupa ya. Itu di awal-awal aku lupa apa ya, kamu ingat kayak bapaknya ngomongnya polos gitu kan. Cuman di teksnya kok kasar kali ngomongnya. Di bahasa Inggris kayak damn, bla bla bla. Tapi dia kayak wah, kayak gitu kayak hah? Ini semua emosi yang mau diapain apa sih? Kayak The Raid, cok. The Raid masih oke. The Raid 1 itu tuh versi Inggrisnya. Dia subtitle Inggrisnya. Mungkin ya, aku pernah nonton The Raid subtitle bahasa Inggris gimana? Aku nonton di filmnya. Itu tuh ada katakan yang dua orang itu satunya lagi baca koran tentang yang di awal. Di awal dia lagi baca koran yang lagi ngomong soal bola. Satunya lagi yang lagi kayak dengerin orang di sebelahnya ngomong. Terus tiba-tiba kena tembak. Oh iya. Tiba-tiba kena tembak dari hadapan. Nah, itu tuh gimana ya? Parahnya ngomong kayak kata kasarnya keluar semua. Padahal di Indonesia itu udah ada sama sekali. Mungkin kan itu juga kayak anjing gitu. Apakah bahasa Indonesia ini terlalu kasar? Bukan terlalu kasar, lebih kalian nggak ada bahasa Inggris yang sesuai dengan emosi yang dipengen. Kayak gini kan, kayak ngomong anjing gitu. Cara bahasa Indonesia tuh ngejek kan. Cuman di bahasa Inggris kayak yo dog.
nggak sesuai emosi itu ya. kayak Nggak sesuai emosi. kayak memang. biasanya orang Sebenarnya aku mikirnya daripada kau translate literally kayak gitu lebih bagus cari kata bahasa Inggris yang sesuai dengan itu loh gitu. pelajari slang kayak kata-kata slang gitu. Yes, kalau harus pelajari. Aku juga gua- mikirnya kurang riset sih. Timnya kurang riset sih. Penulisnya itu kurang riset. Gue harus mikir gini, anjir ternyata mereka kayak tunggu agak setahun lama gitu cuma bikin full game itu udah perbaiki bugnya anjir. Aku masih Mereka mikir ada- demo masih agak lebih bagus pun daripada Mereka ada full game tester. game tester. I don't know. Harusnya ada ya. Udah ada mampus. Harusnya ada ya. Udah ada mampus itu udah. Gila. Baru yang ini gila nih parah. VA. Hah? Voice actor. Oh iya. Voice actor nih. Betul-betul nggak balance anjir. Ada yang voice actornya bagus sekali. Cuma 1-2 orang doang nih. Ada yang jelek nauzubillah. Karakter utamanya salah satu yang jelek nauzubillah. Gila itu karakter utamanya betul-betul nggak ada emosi anjir ngomongin dialognya. Ibunya? Ibu itu minta sekali dua dong. Nggak gitu. Ibunya juga sebenarnya blind kali anjir kayak Kau udah tamat? belum sih. Eh, Cuman dari aku mainnya kayak nggak pengen lanjut ini serius. Aku pengen refund aja. Aku nggak refund aja udah. Itu gini. Si ibunya yang kok ibu itu kayaknya di awal doang kan. Nah dia ibunya cuman kayak nana Ini. nana. Itulah suara ibu. Ibunya itu standar gamis. Budi yang ngomongnya ini ada adegan emosional nih. Ngomongnya kayak nggak ada emosi ya anjir. Oke, aku yang emosi sendiri nih ngomong itu, bukan di astaga. baru nge-cringe luar biasa. Nge-cringe luar biasa. Jaraknya nge-cringe Gua luar biasa. waktu main demonya, mama Dio banyaknya kata kasarnya. Nah, kayak kata kasarnya itu bocor jadi ya. Ada bagian di mana udah harus pakai kata kasar. Yes. Mereka pakai kata kasar semua. Ini kayak aku nak ngajarin gitu terus yang tadi gitu loh. Sama ini kok kayak kita ngomong dialog. Kayak itu sesuatu yang bikin cringe luar biasa sih. Aku tahu itu yang mereka jual, cuman bukan berarti harus kau tunjukkan semuanya itu dong. Terus yang bagian kau tau ada yang pas karakter utamanya itu nabrak sama temannya lu jadi pertama kali itu di sekolah. Si Bobby kok nggak salah. Aku nggak tahu apa namanya. Pokoknya. Nah, terus panjangnya. Itu udah agak variasi. Itulah. Agak variasi. Udah agak variasi dikit. Nggak cuma enggak. Udah ada variasi dikit doang. Tapi tetap aja dialognya kayak Cringe. Cringe, Aku cringe anjir. sumpah. Itu Baru- betul itu. serius aku kayak nggak ada satu, kamu pikir kayak nggak ada satu kalimat pun di situ, satu scene lah, kalimat mungkin ya, nggak ada satu scene di situ yang nggak ada kata kasarnya sama sekali. Semua scene itu ada kata kasarnya, sumpah, semua. Aku nggak ada singa Aku main- satu scene pun yang nggak ada kata Aku kasar. main apa anjir kayak gitu tuh. Aku lihat dan masuknya masuk kalimat kata kasar tuh nggak cocok. Kayak gini, ada jujur lah. Kita ambil contoh Resident Evil tuh udah bagus itu. Terus ambil Resident Evil sampai kayak 2 remake, 3 remake, 1 aja. 0 aja. gini kalau masalah kata kasar ya. Enggak, dari penulisan dialog, bukan kata kasarnya, penulisan dialog. Itu tuh setidaknya mereka dialog itu ada catatan di situ. Catatan maksudnya. Catatan kayak event catatan gitu item Kamu gitu. merhati. Ah, kalaupun ada Robot sih. terlalu berisik kayak gitu. Wah, mantap. Nah, enggak, mereka tuh Suaramu masuk, kuatkan aja suaranya. mereka tuh kalau masukin kata-kata di Resident Evil itu bisa jadi plot apa ya? Bukan plot hole sih. Maksudnya kalau kita masuk ke Resident Evil gimana? Kata-kata di Resident Evil di dialog ataupun catatan tuh mereka tuh bisa jadikan itu tuh sebagai cerita loh di game selanjutnya. kayak gini ya? Contohnya gini. Enggak, contohnya gini, di Resident Evil 5 ada disebutin adiknya saudaranya Wesker, Alex Wesker, itu ada di Resident Evil Revenge 2 yang dikirim kayak Easter egg lah. Easter egg kayak gitu lah. Ini sebenarnya ada kata-kata itu kayak wah bagus itu loh. Nah, kalau itu nggak bisa kau terapkan. Soalnya kalau yang Troublemaker kan dia cuma satu game. Iya, masa itu dia makanya itu kata-kata itu harus bagus. Walaupun Jangan kata kasar semua. aku satu bilang juga, mereka banyak Easter egg, tapi Easter egg nggak tepat juga. Siapa yang mana? Troublemaker banyak Easter egg, cuma Easter egg nggak tepat. Maka Easter egg ke game lain yang kau belum tentu mainin.
Apa itu? Resident Evil ada. Sumpah. Itu ada bandar nih, ada bandar makanan aku nggak tahu sih. Ikat namanya, dicat apa pun, si cat lah bilangnya, si cat, mereka manggil si cat. Itu dia pakai The Merchant anjir. Dia ini kayak The Merchant cuma pakai baju sekolah doang. Dari topengnya, gayanya, dialognya doang yang beda. Dialognya pun ada mirip sih. Rasanya ada sponsornya deh. Yes, Jojo ya ada masuk situ. Itu betul meme, itu game meme gitu. Itu tampilnya Game tadi- meme yang kayak ini aku ambil meme ini, kau ambil meme ini, Udah ambil worth it meme ini, anjir. gambungan semua. Udah worth it anjir untuk $10. 9,5 lah. Tak payah sih. Tapi kau harus nyoba juga, Soalnya aku bisa bias karena aku memang orang yang jarang ngomong kasar, walaupun banyak ngomong bangsa. Cuman saya itu jarang ngomong kasar. Nah, cuman kau harus ngetes sendiri, soalnya kau sering ngomong kasar. Harus kau tes. Pertama kali aku nonton Sama aku cringe gila. pertama kali aku main demo tuh, waduh, geli aku. Ada satu adegan yang aku kayak sialan. Aku mikirnya mode VA-nya lebih bagus aja. Separah itu aku mikir sampai VA-nya nggak ada lebih bagus. Jadi ada satu adegan. Harusnya adegan emosional. Walaupun struktur dialognya aneh sih. Harusnya adegan emosional di mana dia dipaksa berantem. I don't know kayak pokoknya ada ini spoiler sih. Kalau masuk orang cerita juga nggak masuk akal sih. Jadi ada ketua osisnya. Ketua osis itu kayak topnya sekolah itu berantem. Kayak betul-betul the top of the bully lah sih. Ini serius, ini kalau mereka ambil kayak ketua OSIS yang paling kuat lah, kepala sekolahnya gimana lah. Pokoknya sekolah. Kalaupun kayak gitu, mereka ambil referensinya dari sini. Aku nonton, aku ada baca webtoon. Webtoonnya itu ini siapa? Road Zero sih. Bisa enggak oke. Kok Crow Zero udah nggak embrace itu. Mereka betul-betul memang Kayak gitu kan. Ngomongnya, Yes. ngomongnya kayak tapi dialog enak. Kok baru bisa bukan relate, bisa peduli sama karakternya. Pokoknya nggak peduli sama sekali. Kayak gini, ada oke, ntar. Itu nanti gue bilang. Ini yang dari dialog apa tuh? Adegan emosional sih yang kecewa gila sih. Jadi kayak dia berantem sama dia kan di ceritanya sebenarnya walaupun ini aneh sih. Dia pindah sekolah karena dia sering berantem kan. Jadi dia janji sama ibunya dia nggak mau berantem. nah, Harusnya kayak aku mikirnya kayak oke, ini bisa jadi plot yang bagus kan. Soalnya dia ini game action di mana dia secara dia udah janji sama ibunya nggak mau berantem kan. Tapi sekolah itu nggak berantem lagi. nah makanya lu mikir itu kayak kok ngapain sedih sekarang, kok udah berantem berapa kali sebelum adegan ini loh. Lu mikir ke situ loh. Dia oke, dia bilangnya karena dia kesel doang makanya dia berantem. Cuman ya kenapa kok sedih sekarang? Aku mikir gitu, kenapa dia sedihnya sekarang? Ada pokoknya itu udah sepertiga gameplay udah tiba-tiba dia sedih. Kayak aku berantem karena kalian yang ngupain ini, sampai temannya dibentak lah, sampai temannya dibentain si Bobby apapun nama dia aku. Berarti dramanya kurang ya. Dramanya nggak jelas, lebih tepatnya kayak aku mikirnya kayak mereka bikin plot point baru asal masukkan aja dan nggak nyambung plot pointnya. Joke-nya juga cringe gila. Tapi juga aku kayak pokoknya kata kasar semua dimasukkan gitu kayak ini segala macam. Cuma saya VA-nya ngebawain kayak belen kali. Kayak misalnya kalau ngomong anjing bilangnya orang kan kok apa kayak anjing gitu. Ini anjing. Kayak gitu. Oke, apa VA-nya ini? Ini kurang gaji tuh gimana pikir? Aku komen itu parah kali. Sampai ada bilang Mungkin bukan VA-nya. Oke, aku harus bilang mungkin bukan VA-nya, tapi mereka nggak punya voice director. Rasaku itu. Soalnya nggak balance, ada yang bagus kayak itu siapa ya? Aku lupa. berarti cuma sekedar kayak ini dialognya. Ya ini dialog baca ya. Lu ngomong ya, itu baca ya. Baru game desainnya kayak oke lah. Gak ada Oke lah. gak ada sutradara berarti. Harusnya ada ya, cuman I don't know. Aku mikirnya kayak kalau pun ada voice director, ada pecat voice director itu sampah ya kerjaan dia itu. Kok pun ada ya voice director sih itu, pecat voice directornya itu sampah. Atau belajar lah dulu itu segala macam. Buruk kali anjir, serius buruk kali. Tapi ya, ada sisi baiknya lah, ada sisi baiknya. Salah satu yang baik menurut gue ya, positifnya dari gini.
animasi apa nih? Kayak kok animasi jadi Oh, animasi ini ya, kok kayak ngakuan skill, ada skill kayak skillnya. Aku baca ketawa sih memang. Kayak apa? lempar kursi. Ya sepatu sendal mama, tendangan dari surga, aku kayak the heck apa nih? Cuman animasinya keren kayak tendangan dari surga itu aku suka animasi anjir. Itu tadi kayak ke Fire Force itu, tendangan Fire Force itu. Keren sih. Itu setup cuman. Oh ini positifnya lagi sih, ada satu. Ini positif cuman negatif juga. Tendangan dari surga, aku juga sesuai. Itu sebenarnya sama diambil dari tendangan dari langit sih. Aku pengen tahu tendangan dari surga ini kayak Dwi Changji ya dari taekwondo, tapi Dia enggak mungkin. Dia kok kayak back flip, baru ada api kakimu baru tendang dia gitu. kayak gini. 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 Dia kayak kok Jadi dia kayak gini terus baru sepak ya kayak shot Oh. tendangan dari surga. Aku mikir kayak Kamen Rider atau wah. Aku mikir gitu rupanya bukan. Tapi nggak apa-apa. Tapi animasi keren. Dan ini salah satu menurutku bagus. Tapi buruk juga karena implementasi ya. Yang kayak waktu itu pernah aku bahas ke lu, masa 2D dan 3D tuh. Cutscene-nya ada yang 2D, cutscene ada yang 3D. Iya. Kecil. Yes, cutscene pendek itu biasanya 3D sih, cuman cutscene agak panjang 2D. Nah, cutscene yang panjang 2D gila itu bagus kok jadikan komik aja lah. Iya. Jadikan komik aja. Betul kan? Benar. Kita buat aja lah, bikin komik aja lah kalian itu kok. Stylenya oke, stylenya bagus. Stylenya bagus. Dialognya oke lah. Dia nggak nge-cringe gamenya. Aku lihat yang di mana di apa thumbnail mereka tuh Hah? kayak komik. Yes. Komik. Yes, aku mikir kayak 2D ini kok jadikan komik aja sebenarnya. Rasaku bukan lebih laku ya. Gamenya aku yakin laku sih. Walaupun review pasti jelek. Cuman aku yakin gamenya laku. Hype-nya banyak soalnya. Cuman itu bisa jadi komik aja loh. Kalau ini aku ngomong kualitas game, ini bisa jadi komik aja daripada kau paksakan masuk sih. Memang bagus, dua-duanya nggak, komiknya bagus, studinya itu bagus. Lalu bisa bilang gambarnya oke lah. Cuman nggak masuk ke dalam game ya. Apalagi desain 3D sama 2D itu nggak matching. Di 2D-nya si Budi itu karakter utama ya. Rambutnya ya rambut kau tahu siapa nggak sih di komisan Tadano siapa namanya itu aku lupa. Kayak gitu rambutnya, baru badannya agak kurus. Nah di game badannya ngebuff. narsis deh. Siapa yang mana? Udah pokoknya ada yang di komisan karakter utamanya rambutnya rada kayak gitu jiglak. Oh iya. Nah tapi di in game ya badannya ngebuff nih segala macam. Aku nih ini siapa aja kayak gitu badannya. Kayak ini topi kayak gini deh. Nah itu si Bobby kalau nggak salah. Enggak, bukan. Yang kayak gini kan? Bukan mau yang Bobby. Bukan yang game yang kayak gini deh kan? Waduh kalau kayak Bobby. Thumbnailnya kayak gini. Thumbnailnya juga ada yang badannya besar. Ini karakter utama ya, Karakter utama ya. Si Budi karakter utama ya. Dia baju biasa. Badannya biasa di dunia kayak badan karakter anime. Cuman kalau di 3D-nya badannya buff, keras. Wah, nah, yang lucunya, yang kok karakter 2D-nya, aku nengok si temennya, si Bobby-nya itu badannya lebih besar harusnya dari si Budi-nya kan. Nah, tapi di 3D-nya kenapa lebih kecil? Baru ini lucu sih. Aku merhatikan. Mukanya kalau di kayak ada Jepang lah kan. Ya karena kayak style komik, ya kayak style muka Jepang. Yang 3D-nya mukanya betul-betul style Indo anjir. Kulit so matang nih segala macam. Oke. Wah. Apa sih ini? Ini rasanya bagian departemen 3D sama 2D nggak ada komunikasi anjir. Betul nggak ada komunikasinya ini. Parah. Tapi kok pisah itu, kok misalnya scene-nya pakai 3D aku nggak bakal komplain sih. Sebenarnya enak-enak aja sih. Masalah cuma dialognya betul-betul cringe parah sih. Kok masukkan kalimat kasar nggak kayak gitu caranya. Menurut lu nggak kayak gitu caranya. Nggak semua adegan harus kau masukkan. Nggak semua dialog kok kalimat kasar gitu loh. Ini aja aku ngomong kayak sama kau aja gini aja udah pakai kalimat kasar. Itu pakai kalimat kasar itu semuanya apa itu. Si keren anjir itu sampai aku udah
apa nggak kaget sih kenapa reviewnya yang detail banget tuh apa Sama tepat aku udah capek kok ngomong dialog. Udah capek ngomong dialog itu parah. Pokoknya parah. Betul-betul kayak kalau untuk story ya, story dialog 2 lah, 2/10. Setidaknya aku nggak bikinnya 1/10 atau 0/10, cuman karena ada beberapa yang masuk adegan emosional. Sama ada 1-2 dialog yang kayak ada yang menggambarkan Indonesia nggak sih? Hah? Menggambarkan Indonesia banget gitu loh. Dana bos. Ya setan, aku masih mikir itu Dana dana bos bos. kayak gitu cara kerjanya loh. Dana bos, itulah Lamonen loh. Lagi Yes. bro itu bukan menggambarkan budaya Indonesia. Ya, baru mereka bilang di openingnya itu nge-cringe loh, di openingnya jadi ada pertama dia mau bilang kan terima kasih yang sudah membeli yang bajakan fuck you kayak gitulah kan ada. Nah besok ada lanjutnya lagi kayak this game is fiction bla bla bla, settingnya 2018, baru ada kata itu kayak what? Apa sih? Banyak anjir. Hah? Itu banyak kalimat masuk Amin, kayak what ya, the heck, Tuhan. ini maksud apa yang cari mereka sebenarnya? Ini game meme sumpah. Game meme, betul-betul game meme. Ini kayak betul-betul semua meme yang bisa kau masukkan dengan baru kau mixing dengan kata-kata kasar sama action. Actionnya pun linear kali, kok nggak bisa nge-explore sekolahnya. Aku ya Tau nggak cara pakainya? main $10 100 ribuan aku hilang. Ya, bisa refund. Kau nggak suka bisa refund. Tidak ada aku udah pakai refund. $10 jadi pun aku $10 tuh udah pas. Badan mau biar Saya tidak bagus, udah pas $10 tuh. Ya, Kalau sebenarnya aku kan $6, $7 itu udah cukup gitu loh. Oh, Atau aku 8 lah udah. $5 dulu aku refund. Gini. Oke lah, itu game Indonesia. Cuman jangan bawa ke Indonesia doang. Jangan. Saya mau kualitas tinggi juga lah. Benderanya gimana? Bendera. Masih tegang nggak? Oke, aku melatih. Ah, Aku juga udah kesel tuh ini aja. Kayak linear kali kok nggak bisa jalan. Yang kau mau, kau betul-betul ngikutin karakter, baru tiba-tiba cutscene battle selesai. ada di mana tempatnya tuh dan bisa kayak jalan nih bisa jalan nih kita nih harusnya. Tapi dibikin apa namanya? Ada Collision apa yes, collision gitu. collision gitu ya? Ada invisible wall yang ada tanda X Aduh, merah ya. itu. Kayak bisa lah bikin lebih unik dari itulah. Mikir gitu terus. Ini nggak ada uniknya sama sekali. Dari uniknya lagi. Uniknya cuma kata kasar ya. Yakuza nggak? Yakuza kok bisa kemana ya sih? Cuman kalaupun kau nggak bisa ke suatu tempat, dia nutupnya nggak cuma tanda X doang loh. Ini yang mau kesel. Mereka bisa ini sih pintunya terbuka. Nah, pintu kelasnya terbuka. Kok nggak bisa masuk pintu kelas ya lo? Tapi mereka nggak bisa terbuka. Baru mereka pasang tanda X. Why? Atas dasar logika apa? Kau ngebuka pintunya, tapi kau nggak ngasih masuk. Kau kira vampir. player tuh yo mayoritas main tuh yo bukan karena grafik wah ini bagus nih 3D nih. Indonesia iya mah karena grafik nih. Tapi yo kebanyakan player tuh butuhnya tuh mereka kalau suka yang kayak game-game ini nih kayak Troublemaker nih kalau misalkan dibikin open world gitulah enak itu. Ya memang cuman open worldnya pun kayak gini nggak sesuai dengan cerita itu tapi nggak kayak open world, nggak semi open world. Udah kayak kok jalan linear iya, kalau aja. bikin open world kalau misalkan nih playernya bisa keliling-keliling terus tiba-tiba ada musuh preman lah contohnya gitu kita bisa battle sama dia kalau battle sama dia itu bisa dapat SP itu kan lebih bagus itu daripada Iya aku juga sih. daripada satu cerita linear gitu tapi Kayak warrior game warrior gitu. aku nggak pernah main aku. Itu seingat tuh kayak gini gitu. Kok bisa battle sama siapa ya? Nah Itu keren. itu lebih enak loh. Itu lebih bagus. Game Warrior itu salah satu game terkenal loh. PS1 itu pasti Dari film itu sebenarnya. Nah, Game film yang bagus. enak itu harusnya tuh. Kalau ada open world, aku belum main sih. Yes, makanya coba main kan. Aku belum main sih karena kalau ada open world, terus kita kan di situ ada sistem buy and sell gitu. Main apa ya sih? Itu apa yang salah beli skill, Oh beli iya, item itu. yes. Nah, itu dapat Ada merchant. itu dapat Ada duit. merchant. Duitnya dapat. Ngalahin musuhnya fix lagi. Musuhnya random atau
Linear, Sumpah. linear juga. Aku mau main nih, aku benar-benar mau main. Aku harus main, Aku benar-benar main nih. Kalau aku main dan ternyata udah bisa open world, udah bisa keliling-keliling lawan musuh bebas seenak kita sendiri. Kacau enggak? Tes lah, tes. Aku kasih rating 1 atau 2 itu. Aku ngasih rating 2, satu sih ini juga musiknya oke. Enggak memorable, cuman musiknya setidaknya enggak ngeselin. Musiknya enggak ngeselin. Ya tadi salahin gua. Walaupun di openingnya aku agak kesel sih, soalnya kalimat musiknya kayak Makassar juga. Di opening. Di main menu. Di main menu kayak Makassar juga. Bisa kasih di Steam nih, kasih udah bisa. Kasih di port kata-kata semua. Ya masa mereka mau jualnya itu gimana juga ya? Iya, mereka jual tuh omong kasarnya. Tapi satu sisi aku bisa ngelihatnya gini sih, mereka bikin game kayak gini dia dapat duit untuk bikin game yang lebih bagus. Aku ngarepnya kayak gitu lah. Aku ngarepnya kayak gitu. Mereka bikin game kayak gini lah, seancur itu. Cuman mereka dapat duit banyak kan. Portofolio doang itu mereka. Bisa jadi untuk portofolio doang. Ya banyak investor. Tapi aku di investor ya. Pada orang Indonesia ya, termasuk aku udah menantikan tuh game-game para kacau ini. Ya malah game yang awalnya aku nantikan kayak Space for the Unbound rasa lebih bagus. Terus main. Oh ya, Space Force. Kayak pengen. So di fun sih. Oh gini. Mau gini nggak? Mau kayak gini nggak? Hans. Mau gini nggak? Kau beli game para kacau, aku beli game asin aku lupa nih. Space for the Unbound. Bukan kita rekam mau nggak? Berapa? Apa? Sama yang beda 30.000. Oh yang 130, kok masuk 99.000 yang Space for the Unbound. Ya. 100? 130.000 Troublemaker. Seingat tuh ya? Enggak, Space Force yang bang. 99.000. Lebih murah. Ya tapi satu sisi Lebih gratis, lebih bagus. mereka bukan 3D. Jadi memang secara cost. Persetan. Tapi aku mikir misalnya kok secara cost masih lebih tinggi Space for the Unbound. Ini wahai kalian para penonton yang nonton ini. Game grafik bagus tuh udah selalu bagus. Yes, Sumpah. itu statement sampah yang bilang game 3D lebih bagus daripada game 2D. Itu statement sampah. Sumpah, game grafik bagus, udah selalu bagus. Lihat semuanya. Wah iya, soalnya maksudnya lebih game apa ya? Banyak sih game 2D yang bagus tuh banyak. Ada Yang- yang RPG aku main tuh bagus itu. Tapi aku lupa judulnya. Ya mah. Aku sering ngomong ke kau. Kau ada pernah? Egress. Hah? Yang Egress. Bukan. Pokoknya yang kayak yo apa ya? Aku sering ngomong ke Iya, kau. sering ngomong ke aku, cuman aku juga nggak tahu yang mana. Yang pasti Adegan, kasih tahu adegan. awal-awalnya di pesawat. Awalnya di pesawat ketemu bos. Itu bisa lawan bos tuh. Bosnya udah bisa mati. Jadi yo itu mati juga gitu. Nah, Game atau RPG. style RPG. style pixel. Singan aku. Wah ya, aku nggak ingat. Yang ku tengok yang ada pesawat, cuman itu openingnya robot sih. Yang Fantasy 6 tuh Robot doang kayak ternyata aku kayak ya tau lah robot aja. Ini robot lah. nggak tahu lah. Aku cuma ingat satu musuh nih sama yo final bossnya tuh yo kayak appearance-nya tuh cahaya terus tiba-tiba langsung boss itu ada bentuknya gitu. Cuman yo pas dialog itu cutscene itu yo cahaya doang dia. Kayak semacam portal sih atau juga aku. Itu di tower, maksudnya towernya tinggi, menaranya tinggi banget. Game PS1, PS2. Aku lupa PS1, PS2. Cuma pernah main. Enak. Aku main. Tomba tuh dia jadi Aku nggak main sih, nggak tahu juga. sih nggak pernah main. Tapi rasanya tuh di game PS1 ya. PS1 nah 3D dia tuh kayaknya tuh 2,5 maksudnya side scrolling itu cuman kayak bentuknya tuh kayak 3D gitu. Ya kesimpulannya gini lah. Kalau masalah grafik, ya kayak Space for the Unbound lebih bagus daripada ya orang Indonesia komplain Space for the Unbound cuma karena grafiknya RPG Maker gitu doang. Padahal rasanya lebih cocok kayak gitu daripada 3D sih. Lebih kesan fantasinya rasa gue lebih dapet. Lu main Aku harus main gitu. Makanya gitu ya. Kau beli Troublemaker, nanti kita rekam. Ya aku mau nengok reaksimu mainnya. Aku mainnya kayak aku mau nengok reaksimu lebih bagus.
baru nanti kita apa aku rekam space pada angkon. Aku dengar cerita dari orang yang main, aku rasa bakal nangis. Ceritanya bagus sekali. Aku suka kok ceritanya bagus. Mau gamenya genre apapun. Iya, aku suka juga cerita bagus. Contohnya Resident Evil ya. One Piece. Oke lah. Kayak gitu, kayak apapun anime, game apa itu. Kalau ceritanya sudah panjang nih ya, tapi kayak detailnya ceritanya tuh kayak di plot-plotnya tuh dijelasin semua. Itu aku suka. Sekarang tahu ada plot hole yang aku mikir lebih bagus nggak jelas. Contohnya Naruto. Plot hole bukan? Tapi kalau Naruto, itu plot hole-nya banyaknya loh. Contoh. Hashirama gimana matinya? Oh iya betul juga. Terus Hashirama lawan siapa? Madara. Bukan. Zetsu. Bukan. Yang siapa tuh yang jantungnya banyaknya tuh? Kakuzu. Ayo. Itu gimana? Minato lawan pasukan Itu Iwa nggak, itu Kagura nggak plot hole. plot Itu hole. sebenarnya bukan plot hole, nggak dijelasin doang. Tobirama lawan Ginkaku sama Kinkaku. Ya oke, itu kenapa dia bisa kalah? Aku mau Kenapa dia nonton bisa kalah? gimana bisa kalah. Itu kenapa dia bisa kalah? Itu aneh. Ah. Itu aneh. Raikage juga lawan juga Jo mati gara-gara lawan pasukan banyak yang minta ampun itu. Jo mati gara-gara itu doang. Raikage yang mana? Raikage itu sebelum Oh, Yang- dia bukan yang mati karena dia sendiri. Aku lupa sih. Enggak, Jo mati kok saya karena perang. Kalau nggak salah bukannya dia lawan Hachibi, baru dia Dia- ngelukain diri sendiri malah kena jantungin. Jo lawan Hachibi. Enggak. Enggak, yang kayak itu itu nggak salah. Soalnya nggak semuanya harus kau tampilkan, malah jelek. Gila, Naruto udah banyak anjir nampilkan sesuatu yang harus nggak tampilkan. Kayak Hashirama mati ya udah, bisa aja kena tua. Walaupun aku bingung juga, dia regenerasi tinggi ya, kenapa dia mati kena tua ya? Bisa jadi. Yo sama kayak Tsunade loh. Bisa kayak Yes. Tsunade loh. Tapi nggak, Tsunade dia bakal mati walaupun mungkin badannya tetap muda ya. Tapi dia bakal mati juga. Soalnya skill dia itu, jutsu dia itu, dia mempertahankan badannya. Cuman sel dia tetap tua, sel tua semua. Makanya waktu dia ada make skillnya aku lupa, apa jutsunya aku lupa namanya. Mitogen apa namanya gitu. Si siapa sih namanya? Yang asistennya aku lupa. Sakura. Si Zune kan ada bilang juga, dia bilangnya gini, jangan pakai itu Tsunade sama nanti nyawamu lifespan-nya bakal berkurang. Karena dia memang mengakselerasi selnya. Dia bisa jadi Hashirama kayak gitu juga sih. Yang aku sini itu bukan plot hole masuknya, cuma nggak jelasin doang dan nggak penting ke cerita juga. Apa penting itu Birama mati anjir? Pengen nengok. Iya, tapi itu bukan plot hole. Pengen nengok. Plot hole Naruto. Ngapain kita bahas Naruto, Bun? Kita bahas game. Kita mau bahas Naruto. Ya pokoknya kayak cerita tuh panjang tak apa-apa. Hanya nggak usah. Yang penting dijelasin tuh bagus. Resident Evil tuh bagus. Enggak gitu main Resident Evil juga nggak tahu juga. Bagus. Cerita. Semuanya dijelasin alasan kenapa Jillnya begini, tampilannya yo dijelasin. Oke, ada satu yang aku sering dengar. Kenapa si Chris Redfield maksudnya? Si Chris Redfield pengen si Leon masuk ke keluarga dia. Gua ada dengar gitu. Kayak nggak tahu, aku sering nengok di komunitas apa gitu kayak si Leonnya biar ngasihkan keturunan darah keluarga Red, something kayak gitu. I don't know, aku nggak tahu. Aku udah tahu. Aku nggak tahu. Aku sering nengok di forum-forum gitu. Si Chrisnya pengen si Leon nikah sama adiknya, kok nggak salah tuh. Aku nggak ingat, aku nggak tahu. Memang nggak salah sih, clear ada ketertarikan sih sama dia. Yes, cuman aku nggak peduli juga. Sekarang itu aku nggak tahu kayak gitu. Dan nggak itu bukan plot. Nah baru sebenarnya oke, tabel mereka bukan plot hole lagi, Bu. Itu. Hole plot itu maksudnya. Bukan ada lubang di plotnya. Lubangnya itu plot. Kayak anjir, aku masih mikir kenapa ini nggak ada polisi ke situ loh. Kok bisa nangkepin orang-orang situ loh? Gimana? Di game ya nggak ada. Yang mana? Yang preman kah atau sekolah? Dua-dua ya, sekolahnya nggak jelas, nggak ada adegan belajar juga. Serius nggak ada. Ada kayak guru yang masuk, dia ngarangin sesuatu. Contohnya dan kayak gini, belajar. kita ambilin aja lah, bully lah, game bully. Bully, kok masih sama? Kok belajar deh? Bisa Iya, belajar. pasti belajaran tuan. Kayak gitu loh. Nah itu bully bagus. Ambil referensi dari bully daripada dari yang Yakuza loh. Kan enggak, mereka juga dulu sempat dibilang mereka tuh game bully Indonesia. Walaupun nggak masuk juga sih. Markaco. Yes, udah lama tapi itu. Sama kayak aku saja, mereka bilangnya enggak, ini aku dari Indonesia. Tapi mereka nggak ada ngedeny, cuman nggak ada agree juga. Jadi mereka cuman biarkan aja rumornya jalan. Tapi kan bully kan bisa
bisa open world. Semi open world. Iya. Apa? Dia kan bisa keliling-keliling. Ini enggak. Enggak. Oh, itu nggak bisa melakukan aktivitas. Kau- Ada mini game. Kau sudah ke sekolah, tuh udah cukup keluar. Ada mini game di sini. Cuman mini game juga boring. Ini apa? Ada kau mainkan sendiri. Ada mini game, cuman yang mini game juga boring. Dan yang udah capek aku sih. Aku buat game Indonesia yang gini sih. Aku ngarapnya kayak kok bikin game ambis boleh, cuman sadar kemampuan. Oke mungkin gini. Ambis boleh. Aku masa juga aku dulu kan jadi pelajaran aku juga bikin game ambis kali anjir. Cuman kita kena ke SDN kan. Programmer kita enggak apa trooper londo aduh apa hal tuh. Sih aku harus bayar orang untuk udahin game itu biar bisa dijual game itu yang apa anomali itu. Bener kita harus bayar Iya. orang untuk benerin programmingnya itu. Udah jadi game itu, cuma masalah bug doang, sialan. Itulah. Apa? Makanya Kata pas gua kalau gua main troublemaker kayak gini game aduh kecewa gua. aku nggak kecewa sih. Aku udah nengok dari demonya aku udah ekspektasinya kurang. Tapi kalau misalkan gua main yang Space for the Unbound, nah bakal naik lagi. Ya, sudah. Bakal Makanya aku nanti beli. Kau balik kapan? Belum tahu ya. tanggal 17. Bukan maksudnya balik ke sini lagi. Sebelum 5 nggak? Enggak tahu. Ya kira. Enggak tahu. Aku berangkat Jogjanya tanggal 25. Wah ya lamanya. Ya kan aku harus sembahyang dulu. Aku mau sembahyang ke kuburan dulu. Terus ya Kamu mungkin banding mau pertengahan itu. bentar. Tanggal 25 bulan ini. Iya maksudnya tanggal Mungkin bakal tanggal 2 atau mungkin tanggal 9 kembali sini. lama juga ya. Gak bisa main itu ya. Gak bisa main Space for the Unbound, jadi aku ikut aja di belakang aku main. Nanti juga kok malam kok ini belum bisa beli ya? Kamu Sudah bisa beli kok. Sudah bisa beli aku cuman internet doang Yes. kacau. nanti malam lah, habis aku balik bukber. Anjir, bukber gratis lagi. Wah. Ini jam berapa? Anjir, aku jam 3 balik, aku jam 3 harus balik. Jam 1. Enggak gym. Ya udahlah, udah gym dulu. Udah say.